Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para jemaah Masjid Al-Husna yang insyaallah pada kesempatan subuh hari ini Allah senantiasa memberikan kepada kita semua binikmatihi, dengan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, yakni al-iman, kekuatan iman kita, sehingga dengan kekuatan iman kita ini waktu subuh yang waktunya enak ya, tidur Pak, tapi karena kekuatan iman kita ada suatu kewajiban yang kita harus tunaikan, yakni melaksanakan sholat subuh. Maka kita juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan jatah usia, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengarungi kehidupan pada kesempatan hari ini. Maka mengawalinya dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mengawali kita dengan mengucapkan hamdalah, segala puji bagi Allah, ahyana, yang menghidupkan, ba'dama amatana, setelah mewafatkan, setelah mematikan. Karena sejatinya kita tidur tadi itu Pak, kita sedang wafat ya. Kalau seandainya tidak dibangunkan, sudah tidur selama-selamanya. Maka ketika Allah bangunkan, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Tandanya hari ini kita diberikan jatah usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan dunia ini. Tapi sekali lagi, kita tidak akan hidup terus-menerus, pasti akan wafat, akan mati, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan mengalami kematian. Tapi kapan, hanya Allah yang Maha Tahu. Alhamdulillah, dengan jatah usia yang Allah berikan pada kesempatan subuh hari ini dan kekuatan iman tadi, dinikmati iman, maka kita melaksanakan salat subuh, khususnya para bapak melaksanakan subuh di masjid secara berjamaah. Alhamdulillah, semoga salat subuh yang kita sudah tunaikan tadi dicatat sebagai amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak dan juga tentunya saya sebutkan para ibu-ibu ya yang hadir di kesempatan subuh hari ini, kita akan sama-sama mengkaji, mengilmui, mempersiapkan ilmu kita dalam menghadapi di bulan Ramadan. Mari kita awali kajian kita hari ini dengan senantiasa memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rizki yang baik, yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. 3 permintaan itu. Punya ilmu yang bermanfaat, dengan ilmu yang bermanfaat itu kita mendapatkan, mencari nafkah dengan
yang baik. Kalau yang baik pasti yang halal. Kemudian kita memohon segala amal-amalan yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah Masjid Al-Aqsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bahas tema yang sudah disampaikan, yaitu ada istilah targhib wa tarhib Ramadan. Targhib dan tarhib Ramadan. Hari ini bulan apa Pak? Sebelum Ramadan ini, hari ini masih bulan Sya'ban. Tanggal berapa? Ada yang tahu hijriahnya? Kalau Masehinya tanggal berapa? Biasanya kalau Masehi paling tahu tanggal 8 Februari 2026. Nah, sekarang saya tanya hijriahnya, kan tadi udah tahu ya bulan Sya'ban tanggal berapa hijriahnya? Lihat dulu berapa? Alhamdulillah ada yang tahu Pak. Jangan sampai kita nggak tahu juga nih hijriahnya. Saya juga tadi cek dulu tahu berapa ya. Tanggal 20 Sya'ban tahunnya 1447 Hijriah. Nah, alhamdulillah pada tahu juga. Jangan sampai yang tahunya itu adalah Masehinya gitu, Januari, Februari, Maret, April, Mei, tapi kaitannya bulan Islamnya pada nggak tahu. Sekarang bulan Sya'ban. Sebelum Sya'ban apa kemarin? Rajab. Sebelum Rajab ini mundur nih. Nah, kalau pusing dari awal aja, pertamanya bulan Islam apa? Muharram. Muharram ya. Bulan pertamanya adalah bulan Muharram. Bulan kedua bulan Safar. Bulan ketiga Dzulqa'dah. Dzulqa'dah ya. Bulan keempat Dzulhijjah. Benar? Masa masuk ke situ? Salah. Salah. Ibu tuh yang lewat itu. Muharram, Safar, ayo, Rabiul Awal, Rabiul Awal, kemudian Rabiul Akhir, terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berarti Ramadan bulan ke-9, ini Sya'ban bulan ke-8, dari Syawal, baru Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Masa kalian kembali itu ya? Ulangi lagi harus tahu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal 10, Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah bisa Dzulhijjah 4-12. Alhamdulillah. Jangan sampai ketukar-tukar itu ya. Tadi muter-muter tiba-tiba udah Safar lebih udah langsung 11. Karena yang kita sering ingatnya apa Bu Ibu? Januari, Februari ya. Itu ya, alhamdulillah masih pada hafal bulan-bulan Islamnya ya, walaupun tadi putar-putar dulu ya. Baik para jemaah Bapak Ibu, hari ini masuk di bulan Sya'ban tanggal 20 ya, 20 Sya'ban 1447 Hijriah. Nah, para Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, jarang sekali para atau kaum muslimin mengenal tentang bulan-bulan Islam tadi ya, khususnya dengan istilah-istilah gitu ya. Jadi Sya'ban yang terkenalnya Ramadan ya, terkenalnya Ramadan kan dan Dzulhijjah. Ramadan puasa, Dzulhijjah apa? Potong kambing, potong sapi. Bulan Dzulhijjah haji, dan Ramadan itu paling terkenal ya. Bulan Sya'ban bulan yang ke-9 ya. Sebelumnya Rajab. Rajab termasuk adalah bulan-bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang di akhir Rajab, kemudian Sya'ban, Syawal, Dzulhijjah, kemudian di awal adalah Al-Muharram. Bulan Sya'ban adalah bulan yang ke-9. Yang diartikan Sya'ban itu, apa artinya Sya'ban? Bapak Ibu yang tahu? Jadi Sya'ban itu berasal dari kata Sya'aba, ya, Sya'aba. Kalau di Quran ada Syu'uban, ya. Surat Al-Hujurat ayat 12 itu Syu'uban, suku-suku, ya. Situ ya. Jadi Sya'ban ini di dalam kalangan orang-orang Arab disebut Sya'ban dikarenakan pada saat bulan Sya'ban ini orang-orang atau suku-suku Arab itu sedang berpencar, berpencar kemana-mana. Dan istilahnya adalah karena bulan Ramadan nanti itu di sana itu kan diistilahkan bulan-bulan itu sesuai dengan kejadian, dengan kondisi-kondisi tertentu. Ya, makanya kenapa disebut tahun gajah? Dulu kan istilah itu dimunculkan ada suatu peristiwa besar, ada kejadian. Kenapa Bapak Ibu disebut tahun gajah? Karena pada tahun itu ada sekelompok atau pasukan bergajah, ya, menyerang Ka'bah, sebuah tahun gajah, dan momen itu juga disebut tahun di mana kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut tahun gajah. Nah, pada bulan Islam juga disebutkan adalah berdasarkan kejadian-kejadian. Di antaranya adalah bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana para suku-suku Arab itu berpencar kemana-mana untuk mencari persediaan asupan makanan, air, ya, berpencar semuanya ke pelosok-pelosok negeri untuk mempersiapkan Ramadan, karena Ramadan itu di Arab itu sangat panas, terik. Arti Ramadan itu panas. Nah, kalau di Indonesia mah hujan, Pak, ya. Tapi kalau istilah zaman Arab dulu tuh disesuaikan dengan kondisi itu, ya, sangat panas, terik. Makanya bulan Ramadan kalau di Arab itu jarang keluar karena saking panas. Kalau panas itu disebutkan sampai pelupas gosong gitu, ya. Ya, apalagi momentumnya Ramadan, bulan puasa gitu. Istilah-istilah itu terus dipakai dalam kalender Islam, ya, yang sudah diputuskan pada masa Umar bin Khattab, ya. Itu kalender Islam itu terjadi pada masa Umar bin Khattab. Tapi nama-namanya sudah ada pada zaman dahulu, sudah ada istilah-istilah Al-Muharram, hari pertama itu, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ya, Rajab, Sya'ban, itu sudah ada sebelumnya. Ketika datang Islam ditentukan dengan istilah-istilah itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, Sya'ban itu adalah sekelompok orang-orang suku Arab itu mempersiapkan dirinya untuk menghadapi di bulan berikutnya, yaitu bulan Ramadan. Yang disebutkan tadi, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat panas sehingga orang-orang itu balik lagi ke daerah masing-masing, hanya menetap, gak banyak keluar, ya, saking teriknya kondisi cuaca itu. Dan di sini disebutkan di istilah Arabnya adalah Sumiya Sya'banu Itasya'u bin nasi fihi fi talabil ma'i aw fil gharati ba'da ayyakunu qa'adu fi Rajab. Dinamakan Sya'ban karena manusia berpencar, bercabang-cabang, berserak kemana-mana, ya, di bulan itu, di bulan Sya'ban ini, hari ini, untuk mencari air, untuk melakukan persiapan-persiapan setelah sebelumnya mereka menetap. Bahkan disebutkan di sini adalah untuk berperang, nah, balik berperang kemana-mana lagi. Kalau Rajab kan nggak boleh perang,
Orang Arab walaupun mereka itu dalam konteks al-jahiliyah misalkan ya, tapi kalau udah datang bulan-bulan yang diharapkan, kesepakatan mereka, mohon maaf misalkan dengan sesama musuhnya, kita menghormati bulan ini adalah bulan raja, gak ada istilahnya perang, menghormati ya. Karena saking dihormatinya bulan itu, bulan raja, bulan Muharram, apalagi Zulkiflah, Zulhijjah itu gak boleh. Mereka sepakat, gak ada pertumpahan darah, gak ada peperangan, gak ada saling boikot sebagainya, karena ini adalah bulan yang diharapkan. Nah setelah bulan Rajab, mereka kan diam tuh di rumah masing-masing, sabar kembali lagi berpencar ya, gitu, kembali berpencar. Nah, para Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada salah satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang di bulan Syawal itu kadang dilupakan oleh kaum muslimin ya. Karena tahunnya adalah Ramadan, bulan puasa. Ramadan bulan puasa ya. Rajab tadi bulan yang diharamkan, tidak boleh kita bermaksiat, tidak boleh kita melakukan keburukan-keburukan, karena setiap keburukan itu dilipat gandakan. Berbuat baik juga dilipat gandakan. Di bulan Sya'ban ada hadis yang jarang diketahui oleh kaum muslimin, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini juga adalah salah satu sahabat yang paling muda dulu ditunjuk oleh Nabi SAW sebelum wafatnya untuk melakukan ekspedisi, untuk melakukan peperangan. Usianya sekitar 15 tahunan, tapi ditunjuk oleh Nabi menjadi seorang pemimpin. Nah, jadi jangan takut nih para jemaah di sini kalau ada anak muda ini dipilih menjadi seorang pemimpin ketua. Kenapa? Zaman dulu udah ditunjuk oleh Nabi itu seperti itu, supaya mereka itu memiliki kemampuan dan memiliki tanggung jawab dan juga kepemimpinan, leadership ya. 12 tahun, 15 tahun ditunjuk menjadi seorang pemimpin perang. Padahal di samping-sampingnya itu ada sahabat-sahabat yang besar, ada Abu Bakar, Umar ya, Khalid bin Walid, itu para sahabat yang udah jangan ditanya lagi gitu ya. Tapi ketika di masa pemerintahannya itu, ketika masa Abu Bakar, karena Rasulullah sudah wafat, namun Abu Bakar tetap menetapkan, karena ini adalah pernah disampaikan, pernah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti aku akan tunjuk Usama bin Zaid ini menjadi seorang pemimpin pasukan. Namun Rasulullah tiada, diganti oleh Abu Bakar. Ucapan Nabi tetap dilakukan oleh Abu Bakar, belum ada pertentangan oleh para sahabat besar yang lainnya. Sebetulnya dari sahabat Umar bin Khattab bilang, bagaimana Abu Bakar memilih Usama bin Zaid dengan usia 12-15 tahun menjadi pemimpin, padahal samping-sampingnya masih banyak. Abu Bakar, selama Rasulullah SAW menetapkan, saya tidak akan ragu lagi, tidak akan ragu menyelesaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunjuk kenapa untuk menjadi sosok mereka anak muda ini adalah sosok pemimpin, sosok leadership. Nah, jadi kalau nanti di Masjid Al-Islah ada anak muda yang ketua DKM, nggak apa-apa. Misalkan mereka punya kepemimpinan, leadership, ilmu, gak usah ditentang. Kenapa? Zaman dulu tuh menjadi sebuah ciri khas Nabi itu, didikan Nabi itu, untuk anak muda itu dipilih untuk menjadi seorang leader. Baik, diantaranya adalah meriwayatkan hadis seperti ini dari Usama itu. Qultu ya Rasulullah, sahabat Usama ini bertanya, wahai Rasulullah, lam adraka tasumu syahran min asy-syuhur, aku tidak melihat engkau berpuasa di suatu bulan, ma tasumu min Sya'ban, kecuali engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Ya, bertanya sama ini bahwa aku tidak melihat engkau
mungkin di bulan-bulan yang lain ya, bulan-bulan yang lain. Kecuali Usama ini melihat Rasulullah sering puasa di bulan Sya'ban. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu bersabda, "Dzaliku syahrun." Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang fulun nas, yang oleh orang-orang itu, oleh manusia ya, baina Rajabin wa Ramadan, di antara Rajab kemarin udah ya, dan di antara Ramadan diseling di pertengahan baina Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun tarfa'u fihi al-a'mal. Bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana tarfa'u, diangkat fihi, di bulan Sya'ban, al-a'mal. Nah, diangkat amal-amal seseorang di bulan Sya'ban. Dan di sini lagi kenapa pada Nabi SAW sering puasa di bulan Sya'ban? Karena di bulan Sya'ban itu diangkatnya amal ila rabbil alamin, ya, ila rabbil alamin, kepada Rabb semesta alam. Fa'ahabbu, kata Rasulullah, fa'ahabbu, maka aku suka ayyurfa'a, ya, amalku diangkat, amali, ya, amal-amal Nabi SAW udah kita ketahui ya, amal Nabi itu jangan udah dimaksum, udah dijaga dan udah dijamin masuk surga, tapi tetap melaksanakan kebaikan-kebaikan, amal soleh. Wa ana shaimun, sedangkan saya sedang sahur. Nah, itu yang menjadi landasannya itu. Nabi SAW sering puasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena ingin ketika para malaikat datang di bulan Sya'ban ini, ketika Nabi SAW sedang berpuasa, atau menjadikan contoh bagi kita ketika para malaikat yang datang kepada hamba-hambanya itu, sedangkan hambanya sedang melaksanakan puasa, ya, sedang melaksanakan puasa, itu dicontohkan. Dan kita ini terlalaikan, ya, mudah-mudahan selain puasa misalkan, ya, karena amalan pun ya, amal-amalan itu kan amali, kan banyak berarti kan amali. Namun diantara yang paling utama disebutkan adalah as-shaim, berpuasa. Diantara amal-amalnya adalah sedang berpuasa, atau diantara amal-amal sedang membaca Al-Quran. Karena sering terlalaikan, santai ketika tadi disebutkan bahwa bulan-bulan Sya'ban itu orang sedang keluar, tapi kondisi hadis yang disampaikan adalah Nabi sedang berpuasa dalam mempersiapkan amal, ya, supaya diangkat amalnya sedang berpuasa. Diangkat amalnya ketika seseorang sedang membaca Al-Quran, sedang zikir, sedang sholat dan sebagainya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi bulan Sya'ban adalah bulan yang dilahirkan oleh sebagian kaum muslimin, bahwa bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya seluruh amal. Yang mudah-mudahan ini adalah bulan atau tanggal 20 gitu. Gak apa-apa kita mencoba 1-2 hari untuk bulan melaksanakan saum. Misalkan hari ini adalah hari Ahad, besok hari Senin. Jangan sampai mendekati Ramadan, 1-2 hari lagi Ramadan puasa, ya nggak boleh ya. Kecuali orang terbiasa puasa Senin Kamis, puasa Daud. Kalau hari ini, besok Senin puasa, Kamisnya niatin puasa, gitu ya. Jadi ini mas Senin Kamis. Karena Nabi disebutkan oleh Rasulullah tidak melihat Nabi berpuasa kecuali sangat rutin di bulan Sya'ban. Catatan Nabi sering puasa, sering dan lagi apalagi di bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban kita bulan Ramadan ya, mempersiapkan. Nah di sini kita akan bahas tentang istilah. Di dalam temanya adalah targhib dan tarhib. Ada papan tulis kayak sini ya. Bahasa Arab kan kadang suka tukar istilahnya itu. Targhib, tarhib atau tarhib. Targhib, tarhib pakai h, atau pakai ghain. Artinya itu beda-beda. Kemarin saya nyampein juga di anak-anak ya di sekolah. Ayo ada tarhib atau targhib gitu ya. Ya. Baik, kita bahas ya. Kalau ada papan sih kita tulis ya. Ada istilah targhib,
ada tarhib dan tarhib. Sebelum Ramadan biasanya banyak kajian-kajian yang mengadakan tarhib Ramadan. Pakai tarhib atau tarhib atau tarhib. Ya. Nah, alhamdulillah. Masyaallah. Videonya nggak ada. Ada yang bawa spidol di sini beri ya. Oh, alhamdulillah. Guru nih Pak. Kalau guru biasanya bawa, ya kan? Ya, alhamdulillah. Ya khusus ya. Ada pakai gue ini. Ada tarhib Fatihah besar, ada tarhib. Ini pakai goin, ini pakai h, ini pakai h. Nah itu beda-beda ya Bu. Goin, h besar, h kecil ya. Tarhib, tarhib, tarhib. Dalam bahasa Arab itu beda-beda artinya. Kadang kita pelafalannya kayak mirip ya. Ayo kita ada tarhib Ramadan. Yang mana mau tarhib atau tarhib? Ya. Kalau kita nyambut misalkan marhaban ya Ramadan, pakai yang mana? Pakai yang paling tinggi nomor 3 ya? Pakai H kecil ya? Atau ini? H kecil atau besar? H kecil atau H besar ya? Nah, yang ke bahasa Arab, sudah belajar bahasa Arab nih. Pakai ya, pakai ini ya, pakai H. Kalau di sini nanti rogoba jadi ibu ya. Ini dari kata rogoba, rogiba, rogiba. Kalau tidak salah rogiba, rogiba ya rogobu. Nah, berarti bahasa Arab Bu, kalau salah nanti koreksi gak apa-apa. Rogbatan ya. Tarhibah. Ya kan? Oke. Dari wazan apa ini sini? Fa'ila ya. Fa'ila. Yaf'alu. Fa'latan. Fa'lan. Fa'latan. Tarhibu juga sama ya. Rohibah sama. Yarhabu. Rohbatan sama, wazannya sama rohbatan. Rohaba yarhibu. Ada 6 kan bacaan itu. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, ada fa'ala yaf'ulu. 3 ya. Tuh, terus semua ada fa'ila ada fa'ila yaqulu, fa'ila yaf'alu, sama terakhir fa'ula ya. Ada 6 pokoknya itu wazan awalnya itu. Nah, ini di bahasa Arab rajin-rajin saya udah berapa tahun yang lalu ya, 23 dapat 10 tahun lah pesantren dulu iklal atau mengilalkan bahasa Arab itu. Karena orang bahasa Arab harus belajar ilmu sorof juga Pak. Yaitu kata itu bisa banyak, satu kata bisa 12 kata itu dari kata itu. Senang sebenarnya sih bahasa Arab ya. Jadi bisa baca Quran itu bisa mensorofkan. Quranan dari kata apa? Quranan coba. Quranan. Jadi kata qara'a apa aja nih? Yaqra'u. Jadi wazan fa'ala yaf'alu. Nah, ini wazannya apa? Nah, nanti bahasa Arabnya Bu ya, bacaan. Nah, itu mungkin supaya kita membedakan. Ada ghain, ada ha, ada ha ya. Nah, saya sudah catat kan, ada yang suka salah kan? Suka salah. Baik, kembali lagi dari sini. Baik, tadi kita sudah
mengetahui ya perbedaan antara targhib, tarhib dan tarhib. Saya apa? Nah, makna di sini adalah at-targhibu rogiba, betul, rogiba ya rogobu rogbatan dengan huruf bil hurufil ghaini, bil dengan huruf ghain. Maknamu silakan boleh dicatat ya. Di sini saya tulis beberapa maknanya dari targhib ini. Al-hasu atau al-hisu ala syai'. Al-hasu ala syai' itu adalah ketika kita mengucapkan, meletakkan kalimat targhib adalah al-hasu ala syai', mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi dorongan untuk seseorang itu melakukan sesuatu ya. Itu. Satu, ada 3 maknanya nih targhib itu. Mungkin ada beberapa banyak lah mana yang lain. Ini saya catat 3 dulu di sini. Jadi mendorong ketika melakukan targhib supaya orang itu adalah mendorong seseorang melakukan sesuatu. At-taswiqu wa tahbib. Yang kedua adalah menumbuhkan rasa suka dan harapan ketika mengucapkan targhib supaya orang itu suka. Kita targhib Ramadan supaya nanti datang Ramadan itu suka, senang. Wa tahbib, dan juga ada harapan. Gitu. Jadi kita ada ilmu dulu sebelum Ramadan. Jangan sampai puasa-puasa biasa ya udah rutinitas gitu. Tapi ada ilmunya tentang targhib. Jadi supaya orang itu memiliki rasa suka dan juga harapan, dibangkitkan orang itu supaya suka gitu. Kemudian ada yang ketiga adalah at-targhib dengan makna yang sama, at-targhib fil khair, mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan. Adanya itu ya. Mendorong suatu orang mendorong kebaikan. Jadi artinya secara dasar itu suka supaya suka. Cuma rogiba ini, hati-hati kalau dalam bahasa Arab nih Ustaz Fauzan. Rogiba kalau diawali dengan an, jadi apa? Jadi benci. Rogiba an, gitu. Jadi itu. Kalau rogiba ini kan awalnya suka nih artinya, tapi kalau diawali dengan an awalnya jadi benci. Nah, sok belajar bahasa Arab sama Ustaz Usman ya. Ustaz, kenapa nih? Rogiba suka, tiba-tiba ada an jadi benci. Tanyakan dengan dilakukan biasanya aja bahasa Arab ya. Ya, baik itu. Kalau kita berbicara targhib, maka muncul hadis atau Al-Qur'an yang mengarahkan seseorang itu melakukan kebaikan, melakukan suka, ingin beramal gitu. Di antaranya hadis tentang puasa itu masuk ke golongan targhib ya, targhib. Di antaranya adalah ciri khasnya dengan kalimat man ya, man depannya. Man soma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, di bulan Ramadan, jadi manusia siapa aja, baik anak kecil, baik dewasa, yang tua, yang muda, siapa aja itu yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman dan juga mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, enggak mikir apa-apa, dan mikir karena ada hadiah, ada apapun ya. Karena puasa itu memang diwajibkan. Ya udah, kita iman, kita mengharap ridho Allah, maka catatan akhirnya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni segala dari dosa-dosa. Pertanyaan, Pak, di sini ada nggak yang nggak punya dosa? Saya nggak berani mencuci tangan. Ada nggak di sini yang nggak punya dosa? Ada, nggak berani. Makanya Allah berikan 1 bulan penuh ampunan, bulan Ramadan. Maka di sini taruh pada hadis tentang taruh. Yuk kita puasa. Ciri khasnya dengan kalimat man soma ada pahala. Kemudian kalau dengan at-tasyiq itu ciri khasnya itu dengan kalimat ahabba ya, kalimat suka itu kan hubbul ya. Maka di antaranya ahabbul a'mal, amal yang paling aku cintai itu kan pakai kalimat ahabba.
Nabi sering mengucapkan kalimat ahabul a'mal. Nah, maka itu mendorong seseorang untuk mencintai amalan itu gitu ya. Ilallah, di sisi Allah, dawamuha wa inqalla, adalah sesuatu yang kontinu, sesuatu yang sedikit, pelan-pelan, tapi dawam, terus gitu. Contoh sholat sunnah. Sholat sunnah misalkan yang sering dilakukan adalah sholat sunnah qobliyah bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu, dia itu sesuatu yang jarang itu maksudnya disepelekan ya, padahal itu pahalanya besar. Kalau kita bab sholat sunnah ya, akan dibangunkan rumah di surga. Pahalanya itu adalah target supaya orang mendorong kepada kebaikan itu, ditambahkan dengan at-taswik itu supaya cinta, supaya melakukan kebaikan, tahmi, harapan. Nah, gitu. Maka Nabi menyampaikan kalimat ahabul a'mal, amal yang paling aku cintai, katanya adalah dawamuha wa inqalla. Dawam itu terus walaupun sedikit, ya sesuatu yang sedikit tapi terus gitu. Salat sunnah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Karena kita kan kadang suka buru-buru ya habis sholat itu. Bagi ibu mungkin ada keperluan masak dan sebagainya. Ya sudah kan sholat sunnah bisa dijeda dulu ya. Tadi belum sholat sunnah dulu. Ya kita namanya juga sholat sunnah gitu kan ya. Gitu. Jadi dilakukan secara kontinu, secara terus, walaupun itu sedikit amalan. Jadi aku kadang begini, kita harus punya amalan. Saya juga pernah diskusi itu masalah amalan apa yang paling nanti itu kita pulang itu dicatat dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada amalannya dengan puasa, ada amalannya dengan sholat sunnah, ada amalan dengan sedekah, atau walaupun kita misalkan 5.000, tapi dia berusaha meniatkan menginfakkan walaupun sedikit, tapi kan istiqomah. 5.000 kalau setahun berapa bu? 5.000 kali sebulan 150 kali 10 bulan 1,5 juta ya. Terus ya kalau ada yang terima 1,5 juta cuma sebulan atau cuma sehari ya, atau 5.000, tapi ini 5.000 sesuatu yang kecil tapi terus menerus ya. Apapun itu yang mungkin kita bisa mencoba amal apa ya yang bisa kita rutinkan dan menjadi sebuah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun hanya sekecil apapun gitu. Ya bukan besar kecil, besarnya, namun kontinunya itu tadi yang susah itu. Baik, itu istilah dengan targhib. Wafil istilah fil hadis, dan dalam istilah ilmu hadis itu dzukira ma yub'atsu ala fi'li ta'ah min wa'din bisawab. Kalau kalimat dengan goyim tadi itu ya, targhib pakai goyim, maka dalam istilah ilmu hadis adalah penyebutan yub'atsu ala fi'li ta'ah, untuk mendorong seseorang ala fi'li ta'ah, untuk melakukan ketaatan. Ya, untuk mendorong kepada berbuat baik, berbuat taat, min wa'din, dan dengan janji Allah. Ya, makanya janji apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, ada istilah itu di akhirnya itu ada sebuah motivasi akan ampuni dosa-dosanya, ya. Min wa'din bisawab, dan juga pahala. Nah, itu kalau tadi itu dijanjikan pahala supaya orang melakukan kebaikan itu. Oke, cukup dari situ ya, paham ya? Kalau pakai targhib berarti seseorang untuk melakukan kebaikan atau ketaatan. Sekarang turun kedua dengan kalimat ha, tarhib, supaya tidak salah di dalam istilah-istilahnya. At-tarhibu rohiba yarhabu rohbatan. Ya. Maknanya itu dalam bahasa Arab, rohaba itu menakut-nakuti supaya orang itu takut. Jangan lakuin itu. Misalkan anak-anak, jangan nanti kamu jatuh, jangan di situ. Kalau zaman dulu orang tua dulu, jangan keluar, nanti ada setan. Padahal nggak ada setan, kan? Setan benar, ada hantu, ada istilahnya. Jangan keluar.
Nanti ada hantu loh di situ, menakut-nakuti seorang supaya tidak melakukan. Kalau tadi tarhib melakukan sesuatu, kalau tarhib jangan melakukan. Maknanya datanya saya dua kutip ya. At-tahwifu wal indar. Tahwif itu adalah khauf, dekat khauf. At-tahwif, khauf supaya orang takut, jangan melakukan itu ya. Wal indar, melarangan. Khauf wal indar. Satu. Kemudian at-tahdiru minal aqibah, memperingatkan akibat buruk. Nah itu ya. Memperingatkan sesuatu yang buruk, kalau kamu begitu nanti akibatnya ini. Begitu ya, paham ya? Jadi kalau tarhib itu pakai hal besar, memperingatkan seseorang supaya jangan melakukan sesuatu. Ya. Nah di sini kalau penyebutan kalimat tarhib bilha dengan huruf ha, dzukiroma yujzaru anil maksiyah min wa'idin bil uqubah wal azab. Menyebutkan kalimat tarhib dengan ha besar adalah mencegah seseorang untuk melakukan maksiat, min wa'idin, dari ancaman, nanti diancam ya. Bil uqubah, dengan siksaan, wal adab, dan adab. Biasanya kalau dalam tarhib itu nanti ada muncul hadis-hadis yang melarang untuk melakukan perbuatan itu dan ujungnya ada siksa. Kalau tadi tarhib melakukan sesuatu biar suka, ujungnya apa? Pahala. Kalau tarhib jangan melakukan sesuatu itu, ujungnya apa? Ada siksaan, ada adab. Nah itu jadi metode, kalau dalam istilah ini dipakai di sekolah ekonomi itu reward and punishment ya. Ada hadiah dan ada hukuman. Metode tarhib atau tarhib dipakai. Oke ya. Di antaranya ada salah satu hadis, misalkan kalau tadi kan untuk supaya kita beramal, tadi kan ada hadisnya tarhib. Dan di antaranya adalah kalau Ramadan, misalkan di sini saya kutip salah satu hadis aja, dua lah. Roki makan kirojulin adroka Ramadan summan salaho qabla ayyufar lahu. Nah, ini supaya diingatkan dari awal ketika datang Ramadan, jangan sampai rugi, celaka seseorang. Rogi makan kirojulin adroka Ramadan, nanti Allah tuh udah berikan kesempatan hidup. Kadang ada orang yang menjelang Ramadan dia kan ada yang wafat ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal besoknya mau bulan Ramadan, ada ya? Banyak. Nah kadang suka disebutkan seperti ini oleh guru-guru kita itu. Mungkin orang ini cukup, udah gak usah beramal soleh lagi, udah gak usah Ramadan, kamu udah cukup, pulang aja, amalnya udah cukup. Karena suka seperti itu, Masya Allah. Padahal, wah rugi nih, besok kan mau puasa, kenapa wafat? Ya wafat urusan Allah, ya kan begitu. Tapi kalau kita ambil ibrahnya, bisa jadi orang itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah cukup amalnya, usah puasa lagi, gitu ya. Kayak gitu. Tapi yang rugi adalah orang yang sudah masuk bulan Ramadan, diberikan jatah usia, Allah berikan kesempatan, ternyata di sini seperti dalam hadis, rogi ma'an firojulin adroka Ramadan, sangat rugi seseorang dapat Ramadan, sumbang salahok, kemudian berlalu sampai berakhir Ramadan itu, qabla ayyufar lahu, tapi Allah tidak diampuni. Nah itu gak ada ampunan. Ya begitu aja berlalu, ya berlalu, Yesus sedang sampai. Makanya nanti ada tiga kelompok ya manusia yang datang menyambut Ramadan itu. Satu, orang yang datang Ramadan itu adalah merasa terganggu, merasa resah, merasa sedih, merasa gabut. Siapa orang-orang ini? Ya puasa. Nanti saya nggak bebas tuh sama orang-orang. Orang-orang ini tuh merasa risih kalau ada Ramadan itu. Kalau di misalkan dinasihati malah marah. Ada orang-orang yang terbiasa dalam hidupnya itu bermaksiat
datang puasa harus terima taubat ya, karena Allah buka pintu itu, pintu-pintu iman itu. Karena apa namanya, perintah puasa bukan kepada orang-orang yang Islam aja ya, tapi itu adalah iman. Karena nanti banyak kan orang Islam ya, coba ikut bulan Ramadan lewat aja di warteg, banyak tuh yang makan ya. Saya juga pernah disuruh beli apa makanan, karena kan kalau untuk kus-kusannya kalau para ibu itu kan ada halangan ya. Tapi kalau bapak-bapak makan di warteg, kenapa itu? Kalau ditanya KTP-nya Islam ya kan, sakit, sakit tuh bisa jalan ke warteg, ya kan? Kadang pernah saya bawa anak saya, ayah kok kenapa mereka pada makan cendol ya di jalan? Karena puasa. Itulah bagi orang-orang yang tidak kena dengan iman itu hidayah, padahal puasa itu hari pertama pasti sepi kan? Ya, biasanya kerjaan-kerjaan itu diliburkan untuk Muhammad Ramadan hari pertama itu. Jadi perintah puasa kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman. Nah, imannya itu siapa? Ya, iman itu siapa? Aman orang-orang yang beriman, tandanya orang-orang yang punya iman kepada Allah, dia percaya pada Allah Subhanahu wa taala, yang dia yakin Allah pada Rabbnya. Nah, sekarang Rabbnya nyuruh perintah untuk berpuasa, dan bukan untuk Allah sebenarnya, dan puasa itu bukan untuk Allah. Dalam hadis Bukhari hadis pertama itu yang bab puasa itu as-shaumul li wa ana ajzi bihi ya. Khusus sebenarnya Allah akan mengganjar pahalanya sendiri langsung karena puasa itu. Gitu. Jadi golongan pertama ini datang puasa berat, susah hidupnya itu ya. Wah, itu kan jadi aduh ini ada puasa ya, susah. Gitu. Ada yang kedua Pak, jangan sampai ini kita juga nih ya. Datang puasa adalah orang yang menganggap Ramadan itu biasa saja. Ya, rutinitas gitu, puasa yang rutinitas tahunan. Dan ini juga disebutkan oleh Imam Al-Ghazali terhadap pembagian puasa itu, yaitu puasanya orang-orang yang keumuman begitu datang puasa itu, ya udah puasa aja, kita ngikuti orang puasa, kita puasa gitu. Jadi mengikuti kebiasaan orang puasa, kita puasa. Kalau orang buka mokel ya enggak ya. Jangan ya. Bahasa anak-anak itu Pak. Jadi ada orang yang menyebut bulan Ramadan adalah orang yang risih, susah. Yang kedua adalah biasa saja, ya ikut puasa-puasa. Tapi kita pilih yang dipikir, menyebut dengan sangat gembira, sangat sukacita. Bahkan disebutkan dalam hadis tapi takut lemah atau ya. Para siapa yang menyambut bulan Ramadan dengan gembira itu, kelak sudah disiapkan surga gitu ya. Tarhib dia misalnya, tarhib ya, saking luar biasa pada itu. Satu itu berarti masuk ke hadis yang tarhib Fatihah ya, dengan ancaman. Satu lagi saya kutip di sini hadis, man lam yada qaul az-zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang dia buat puasa tapi perkataannya itu tidak ditinggalkan, perkataan jorok, perkataan buruk, kadang bercanda ya, sesuatu tulisan yang buruk, jorok, kasar, kotor, tetap aja dilakuin. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan buruk, jorok pada bulan Ramadan, amalan yang iseng-isengan segala macam pada bulan Ramadan, walaisa lillahi hajat, maka Allah tidak butuh orang yang puasa kayak gitu. Ayyaza ta'amahu, yang orang itu sudah meninggalkan makannya dan minumnya, sayang hanya ikut-ikutan puasa dan minum saja. Dan banyak kayak gitu, dia sahur ikut, tapi kesehariannya mah tetap aja gitu, nggak dijaga lisannya. Karena kalau puasa itu kan bukan hanya menahan makanan minum, tapi dari segala al-lisan. Akan dikelompokkan oleh Imam Al-Ghazali adalah puasa khusus ya,
menjaga seluruh al-jawari, anggota tubuhnya juga dijaga, matanya, telinganya, mulutnya, segala aspek tangan dan kakinya dilangkahkan. Puasa yang lebih khusus untuk dijaga. Kalau ada apa-apa tuh saya sedang puasa, jaga. Kalau mau ngomong jorok, aduh saya puasa, tidak batal, karena membatalkan hanya makan, minum, berhubungan ya di siang hari. Tapi hal-hal yang lain tadi disebutkan, perkataan-perkataan itu tidak batal, tapi merusak pahala puasa. Kadang nggak kerasa gitu. Ya kita aktivitas biasa puasa, cuman di saat itu kadang refleks dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Baik, itu tentang tarhib. Satu lagi, tarhib ya. Rahibah ya habu rahbatan. Dari kata rahiba dengan al-hurufu ha, maka di sini adalah artinya luas, lepas. Dalam istilah adalah meluaskan, melepaskan. Dalam istilah lain adalah memberikan sebuah penyambutan, kegembiraan, menyambut. Maka tulisannya adalah pakai hak, marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan. Pakai huruf hak, dan pakai goin kan, marhaban ya Ramadan, dan pakai goin atau pakai hak, marhaban. Kalau pakai marhaban tadi apa? Supaya jangan apa? Melarang puasa artinya. Nah, jadi kalau salah, jangan puasa, marhaban. Itu. Oh, pakai goin, marhaban ya Ramadan. Saya suka Ramadan, nah, itu bagus bisa pakai goin. Tapi jarang orang pakai goin. Pakai hak, menyambut. Nah, terkait Ramadan dengan kalimat hak, kalau misalkan di Masjid Al-Aqsa atau Bapak Ibu ada tamu yang spesial, misalkan ada tokoh, wali kota, presiden datang ke kampung, kira-kira apa yang kita siapin? Wah, disambut ya. Itu bagaimana nih? Apa kebersihan lingkungannya, kemudian jamuannya, segala macam kita siapkan. Kenapa? Karena ada sosok tokoh yang diistimewakan. Gitu. Nah sekarang datang bulan Ramadan, apa yang kita siapkan? Biasa saja atau seperti apa? Maka salah satunya kita mengucapkan rasa syukur, alhamdulillah ya Allah. Kan ada doanya juga, walaupun dikatakan hadisnya lemah. Allahumma barik lana fi Rajabin wa balighna fi Sya'ban wa Ramadan. Ya, walaupun dikatakan orangnya beberapa menyebutkan hadisnya itu lemah, tapi kita sudah ingin gitu datang Ramadan itu dengan penuh kegembiraan. Jangan ibu-ibu jangan berpikirnya kayaknya nih bingung saya, biasanya saya usaha pagi-pagi jualan nasi kuning, nanti siapa yang beli gitu. Balikin aja nasi kuningnya ke sore ya, bisa ya. Nasi kuning itu biasa, tapi dirubah menu itunya, jualannya ya. Coba aja nanti kan sore itu yang paling favorit apa Bu? Gorengan ya, di jalan wah sepanjang jalan. Yang adanya tidak ada makanan banyak sekali itu. Karena Ramadan disebut nanti dalam hadis berikutnya, ada hadis yang menyebutkan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya. Jadi menyambut Ramadan dengan sukacita, dengan gembira, dan pasti berkah sih ada aja. Coba di Al-Qur'an coba maghrib ada aja, pasti ikat ada aja berkah. Dan ditutup kita dengan hadis, dua hadis yang terakhir. Pada jam 6 saya kira sebentar dulu izin dulu. Ada kajian di online, bisa jam 5:30 sampai di online tasin. Sebentar izin.
Ya, terima kasih sudah menjadikan saya lupa senang. Ternyata gak terasa udah jam 6. Acaranya jam 6. Baik, ditutup dengan dua hadis. Rasa memang kalau mengisi ya. Dan azannya memang subuh jam 4.37 ya. Beres ya 5. Dua hadis saya sudah catat, di antaranya dari Musnad Ahmad nomor hadis 8631 dari sahabat Abu Hurairah, dan hadis serupa dari Sunan An-Nasai nomor hadis 2009 dengan redaksi hampir sama ya. Di antaranya adalah menyambut Ramadan. Di sini disebutkan qad ja'akum Ramadan, sungguh jika sudah datang kepada kalian itu bulan Ramadan, maka kata Nabi syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kita yakin syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan berkah. Yang tadinya nggak ada pasti ada tuh. Yang tadinya kita nggak biasa makan subuh, ada makan sahur dengan berkah, di situ banyak berkahnya. Iftaradallahu alaikum siyamah, telah iftar itu diwajibkan, sama kutiba juga diwajibkan ya. Salat fardu, salat wajib, iftar diwajibkan kepada kalian asyam. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Nah, kalau namanya bulan Ramadan, orang kan banyak melakukan kebaikan, maka dibuka pintu-pintu surga itu yang seluas-luasnya. Orang lagi puasa, orang yang puasa itu kan, makanya puasa itu benteng sebutnya, tameng kan. Kenapa? Ingin melakukan dosa, ketahan. Ketika puasa pasti dia akan menambah amal-amalan, tadi sholat, tadi baca Quran dan sebagainya. Banyak amalannya kalau puasa itu kan ya, untuk usaha dikekang gitu, dibenteng gitu. Makanya tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu surga. Wa tughliqu fihi abwabal jahim, ditutup dulu. Dalam makna hadis ini adalah ditutup dulu, jangan berbuat dosa, supaya neraka ini ditutup, gak ada orang yang berbuat maksiat. Maksudnya itu bukan ditutup tuh, udah gak ada neraka, tetap neraka mah ada, tapi pintu ditutup itu adalah sudah stop dulu, jangan berbuat maksiat, kurangi. Masa puasa masih banyak dosa, sehingga pintu neraka walaupun ditutup malah terbuka lebar, malah tambah gitu ya. Ini menandakan adalah yang membuat dosa, ditutup ini dosa-dosa itu. Wataqulu fihi syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Bukan berarti setannya nggak goda, justru setannya lebih tinggi lagi puasa, ya kan ya. Maksudnya adalah kita asyam untuk jumlah itu sebagai tameng itu, setan itu berat melawan banyak puasa itu, karena dia berusaha betul untuk menjaga gitu ya. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, dan nanti itu ada bulan yang lebih baik dari 1000 bulan ya. Kemudian di redaksi berikutnya, idza kana awal lailatin min syahr Ramadan, apabila sudah datang awal bulan Ramadan, wa yunadi munadi, sang penyeru dan menyerukan, Nabi menyerukan kepada para sahabat semuanya, ya baghil khair aqbil, wahai yang mencari kebaikan dan Ramadan itu akbil, ayo cepat ya, ayo segera gitu, yang banyak kebaikan itu di bulan Ramadan itu. Maksudnya adalah banyak kebaikan, mumpung lagi Ramadan, buat target, buat segala macam di bulan Ramadan. Sebaliknya, wabal dia syarri aksir, dan orang-orang yang senantiasa mencari keburukan, yang selalu berbuat buruk, aksir, di sini diminta untuk berhentilah aksir. Bahkan kalau istilah bahasa Arabnya aksir itu kurangi kan, kurang ya, disuruh kurangi. Karena mungkin dalam langsung eksplisit stop, orang yang biasa maksiat disuruh berhenti, maka di sini kurangin atau tutup, stop gitu. Walillahi taqau minan nar wa dzalika kullu lailatin. Ya, nah itu ya Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala, dua hadis sebagai penutup supaya kita tartib dengan baik, suka datangnya Ramadan dengan sukacita, dengan gembira. Jangan sampai kita bersedih datang Ramadan itu
tidak punya rezeki dan sebagainya, tapi insya Allah pasti Allah berikan banyak keberkahan. Jadi berkah itu adalah ziyadatul khair, banyaknya kebaikan-kebaikan, bertambahnya keberkahan dalam hidup. Gak mesti hanya uang, tapi ya rezeki-rezeki yang lain, sehat dan sebagainya. Kemudian kita jangan tarhib, menghindari perbuatan-perbuatan yang rusak, dan kita sambut dengan gembira ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jam 6.07 saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Cukup Bapak Ibu? Jelas? Alhamdulillah ya. Kalau cukup saya tutup gitu ya dengan penjelasan tadi. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya akhiri dengan doa atau majelis bareng-bareng ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.